Tindak pidana hukuman bebas. 3 siklus yang akan dilalui oleh seorang narapidana atau kemungkinan akan dilalui. Terpidana akan bebas setelah menerima hukuman, atau terpidana akan bebas setelah menerima sebagian hukuman, ataupun terpidana akan bebas tanpa melalui proses hukuman. Urusan remeh pun bisa berakhir pemenjaraan, namun tak jarang pidana berat pun bisa membuat narapidananya melenggang bebas. Betapa hukum bisa membuat korban terjungkir, celakalah mereka-mereka yang tidak punya daya, yang jika diam diinjak, jika bersuara masuk penjara. Hukuman penjara seumur hidup, eksekusi mati pun dibuat untuk membungkam narapidana. Dibuat dengan dalih untuk memberikan momok menakutkan, memberikan efek jera, mengancam, ataupun untuk menakuti supaya tindak pidana tak lagi terulang. Lantas, apakah itu berhasil? Apakah tindak pidana sudah tidak terulang lagi? Nyatanya tidak, karena ada beberapa alasan yang akan membuat itu dihapuskan. Lalu atas dasar apa kewenangan menuntut bisa dihapuskan, dan atas dasar apa pula kewenangan melaksanakan pidana dapat dihapuskan? Kewenangan melakukan tuntutan hadir ketika ada dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini dianggap bahwa kepentingan umum dianggap langsung terkena, sehingga pihak yang terkena tindak pidana harus menerima adanya tuntutan, walaupun ia sendiri tidak menghendakinya. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor gugurnya kewenangan jaksa untuk melakukan tuntutan yang diatur di dalam KUHP. Faktor yang pertama yaitu tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan. Hal ini diatur dalam bab 7 pada pasal 72-75 mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan dan mengenai tenggang waktu pengaduan. Namun, terdapat beberapa pasal-pasal khusus di dalam delik aduan ini. Yang pertama pada pasal 284 mengenai perzinahan, di mana dalam pasal tersebut yang berhak melakukan pengaduan adalah suami atau istrinya. Kemudian pada pasal 332 mengenai melarikan wanita, di sini yang berhak melakukan pengaduan adalah wanita yang bersangkutan, kemudian orang yang telah diberikan izin untuk melakukan pengaduan atau wali dari si wanita tersebut, kemudian suami dari wanita tersebut ketika wanita tersebut telah menikah. Kemudian faktor yang kedua yaitu nebis in idem. Nebis in idem adalah salah satu asas yang ada di dalam hukum. Nebis in idem ini diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Jadi pihak pengadilan tidak berhak menuntut orang yang melakukan kasus yang sama. Namun, jika perkara ingin dikatakan sebagai nebis in idem harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu telah adanya keputusan dari pengadilan yang bersifat tetap, keputusan tetap dari pengadilan yang berkekuatan hukum. Kemudian yang kedua yaitu orang yang dijatuhkan putusan tersebut adalah orang yang sama. Kemudian faktor yang ketiga adalah perkara yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sama yang telah diputuskan terdahulu. Nah, nebis in idem ini diatur dalam pasal 76 KUHP. Kemudian faktor yang ketiga yaitu matinya terdakwa. Matinya terdakwa diatur dalam pasal 77 KUHP. Matinya terdakwa menjadi salah satu faktor gugurnya kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan dikarenakan KUHP menganggap bahwa tindak pidana itu bersifat pribadi dan tanggung jawabnya itu juga bersifat pribadi. Jadi siapa yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Sehingga ketika terdakwa tersebut meninggal, maka hapuslah kewenangan jaksa untuk melakukan tuntutan. Jadi tidak ada penuntutan terhadap orang tersebut. Tidak ada juga yang dinamakan ahli waris dalam tindak pidana ini. Kemudian faktor yang keempat yaitu daluarsa. Daluarsa adalah dengan adanya lewat waktu dalam hubungannya dengan hak menuntut. Jika suatu tindak pidana telah kadaluarsa oleh undang-undang, maka jaksa akan kehilangan hak untuk menuntut perkara pidana tersebut. Daluarsa ini berlaku sehari setelah dilakukannya perbuatan kecuali dalam hal-hal tertentu seperti ditangguhkan. Contohnya, Satrio melakukan suatu tindak pidana, yaitu pembunuhan, pada tanggal 1 Januari tahun 2000 yang diancam hukuman penjara 15 tahun penjara. Kemudian Satrio menghilang selama 12 tahun dan tidak berhasil ditangkap oleh polisi, maka hak kewenangan menuntut akan hilang.
dan Satrio dinyatakan bebas. Telah ada denda maksimum yang dikeluarkan kepada pejabat tertentu dalam penyelenggaraan yang diancam dengan hukuman. Ketentuan ini diatur dalam pasal 78 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, pembayaran ini disebut amkofkof, penebusan atau perdamaian. Selain faktor yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi dalam KUHP, terdapat juga faktor yang dapat menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut di luar dari KUHP. Nah, di sini ada dua faktor ya, yaitu abolisi dan juga amnesti. Pertama saya akan menjelaskan abolisi. Nah, abolisi adalah penghapusan proses hukum yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada tindak pidana perorangan dan diberikan saat proses sidang sedang atau baru akan berlangsung. Abolisi ini sendiri diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh kasusnya itu pemberian abolisi oleh pihak yang terlibat pemberontakan di awal kemerdekaan melalui surat keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961. Nah, yang kedua yaitu amnesti. Nah, amnesti ini dapat diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang terlibat tindak pidana tertentu. Berikutnya yaitu amnesti. Nah, amnesti ini dapat diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang terlibat tindak pidana tertentu. Nah, amnesti ini sendiri diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari pemberian amnesti ini adalah semua akibat dari hukum pidana terhadap orang yang diberi amnesti juga hilang. Atau dengan kata lain, sifat kesalahan orang yang diberi amnesti juga hilang. Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, amnesti ini sendiri juga dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Contohnya yaitu pemberian amnesti oleh Presiden Soekarno kepada pihak-pihak yang terlibat pemberontakan di awal kemerdekaan. Saya akan menjelaskan mengenai ketentuan yang diatur di dalam KUHP terlebih dahulu, yaitu 1. Meninggalnya terpidana. Nah, ketentuan mengenai meninggalnya terpidana diatur di dalam pasal 83 KUHP yang berbunyi, kewenangan menjalankan pidana hapus apabila si terpidana meninggal dunia. Artinya, apabila si terpidana meninggal dunia, maka kewenangannya dalam menjalankan pidana itu akan hapus pula. Artinya, hukuman semata-mata hanya dijatuhkan kepada pribadi si terpidana. Jadi, hukuman tersebut tidak dapat dibebankan kepada orang lain ataupun diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, yang kedua yaitu daluarsa atau terjaring. Daluarsa adalah habisnya tenggang waktu. Sama seperti kata kedaluarsa yang sering kita dengar untuk makanan, maka daluarsa ini untuk kejahatan. Ketentuan mengenai daluarsa ini diatur dalam pasal 84 KUHP yang berbunyi, yaitu 1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Kemudian yang kedua yaitu lama atau tenggang waktu daluarsa untuk pelanggaran-pelanggaran yaitu 2 tahun. Untuk kejahatan dengan menggunakan alat percetakan lamanya 5 tahun. Dan untuk kejahatan lain, tenggang waktu daluarsanya sama dengan tenggang waktu hak menuntutnya ditambah dengan 1/3. Kemudian daluarsa ini sama sekali tidak boleh kurang dari lama hukuman yang ditetapkan. Dan hukuman mati tidak terkena daluarsa. Daluarsa ini terhitung mulai keesokan harinya setelah putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Itu termuat dalam pasal 85 ayat 1. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana jika si terpidana melarikan diri? Itu terdapat dalam pasal 85 ayat 2. Saya kasih contoh, misalnya si A melakukan tindak pidana penggelapan dan pada tanggal 1 Januari 2000 si A dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan pidana dapat dijalankan pada tanggal 9 Januari 2000. Maka pada tanggal 10 Januari 2000 sampai 10 Januari 2016 penuntut umum harus memasukkan si A ini ke dalam penjara. Kemudian setelah 3 bulan, tepatnya pada tanggal 10 April 2000, si A ini melarikan diri dalam penjara.
Maka pada tanggal 11 April 2000 sampai dengan 11 April 2016 berlaku tenggang waktu daluarsa yang baru dan berlaku sampai si A ini ditangkap kembali dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian faktor yang diatur di luar KUHP yaitu gerasi. Gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, ataupun penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan kepada terpidana oleh seorang presiden selaku kepala negara dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Gerasi ini terlebih dahulu harus dimohonkan oleh si terpidana. Nah, mengenai ketentuan gerasi ini diatur di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Dengan catatan dalam gerasi ini kesalahan si terpidana itu masih ada, namun hukuman pidananya saja yang dihilangkan. Contoh pemberian gerasi yaitu gerasi yang diberikan kepada Antasari Ashar, Neil Bettelman, dan tahanan politik OPM 5. Contoh pemberian gerasi yang terbaru yang mengundang banyak komentar dari masyarakat yaitu pemberian gerasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada mantan Gubernur Riau Anas Ma'amun yang mengakibatkan Anas Ma'amun ini bebas 1 tahun lebih cepat yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020. Kemudian gerasi ini hanya dapat diberikan kepada terpidana dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan penjara paling sedikit 2 tahun.